pengubahan ke kilogram. Gram ke sekon menjadi kilogram per sekon. Gram per sekon menjadi kilogram per sekon. Itu gimana Tania? Yo, yang lain ada lagi yang ditanyakan? Atau dia bingung ada nggak? Oke. Aman? Sudah nggak ada yang nanya? Oke ya, kalau nggak ada yang nanya berarti saya lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 4. Ada sebuah lonceng ya, ada sebuah lonceng berada 50 cm dari pendengar A. Pendengar A, dari telinga pendengar A. Berarti ini namanya RA ya. Kemudian di sini bilang 150 1,5 dari pendengar B. Berarti ini namanya RB ya. Yang ditanyakan siapa di sini? Yang ditanyakan adalah intensitas A dan B. Tapi mencari perbandingan ya. Oke, semoga kalian masih ingat dengan konsep namanya adalah intensitas bunyi ya, intensitas bunyi. Intensitas simbolnya I ya, dimana jurusan kita semua adalah jurusan anak-anak IPA. Nah, I sama dengan P per A sama dengan P per 4πr kuadrat ya. Jadi P ini apa di sini Mbak? P di sini artinya adalah daya. A-nya di sini artinya luas. R-nya di sini artinya adalah jarak ya. Nah, yang dibandingkan siapa? Meskipun kalian nggak suka dibanding-bandingkan, tapi di sini tetap permintaannya perbandingan ya. Hubungannya apa sih? Atas bawah itu hubungannya. Berarti di sini kalau I1 berarti di sini ada R1 kuadrat. Kalau di sini ada I2 maka R2 kuadrat ya. Perbandingannya seperti itu. Kenapa atas bawah? Karena ini dan ini namanya berbanding apa? Berbanding terbalik. Nah, ya namanya berbanding terbalik ya. Let's go. Di sini berarti ada sama dengan R2 itu RB, R1 itu RA. Kita kurung kuadrat 1,5 meter per 50 cm kuadrat. Hati-hati nggak boleh langsung kalian hitung. Kenapa? Karena satuannya tidak sama ya, disamakan dulu. Jadi 150 cm 50 cm kuadrat berarti ada 3:1 alias 9:1 ya. Jawabannya berarti yang B. Nah, karena nantinya kalau sudah tuh ini senti itu tewas ya, coret semua. Maka ini tinggal I1 per I2, ini I1 per I2. Yuk, sampai sini siapa yang bingung? Aman? Nggak ada yang bingung, kecepatan nggak? Kalau kecepatan bilang ya, Mbak kecepatan Mbak gitu ya. Karena ini kan gabung ya, dari mana aja, tidak hanya anak PJJ ya. Naik kecepatan bilang Mbak kecepatan gitu ya. Let's go. Kalau udah nggak ada yang tanya, saya geser ya sayang. Saya geser kemana? Saya geser ke nomor 5. Ada sebuah batang eksia yang beratnya 10 Newton. Ingat kalau ada kata-kata berat batang, maka berat itu selalu betul ya, selalu arahnya adalah ke bawah. Posisi mana?
posisinya ada di tengah. Ini selalu, always, nggak pernah, never. Jadi kalau ini ada XY, ya ada XY, maka ini WXY sama dengan 10 Newton. Ini di sini adalah setengah L. Ya, sampai sini itu setengah L. Oke, kemudian Mbak kalau total berarti apa? Kalau total segini ya berarti sama. Terus di sini batang ditahan gaya. Nah, jadi karena ini ada kata-kata apa tuh dek? Kata ditahan. Kalau ditahan berarti jadi di sini adalah harus seimbang. Nah, apa? Antara yang ke atas dengan ke bawah. Kalau harus seimbang antara ke atas sama ke bawah, yang digunakan adalah dasar momen gaya, alias apa biasa kalian dulu sekolah kantor, torsi, ya, torsi. Dimana torsi adalah F dikalikan L, atau boleh juga torsi itu sama dengan I dikalikan alfa. F di sini artinya adalah gaya, kemudian L-nya di sini artinya adalah jarak ke. I itu artinya inersia, dan kalau alfa itu artinya adalah percepatan sudut. Nah, tapi ada masalahnya di sini ya. Masalahnya apa? Hanya kalian harus apa? Harus jadi antara ini dan ini. Ada aturan mainnya. Aturan mainnya mereka itu harus singkong. Ya Allah, Gusti sumpah ini kemayu banget sih, Jar. Ih. Ya Allah, Jar. Libur karena aku ketemu pirang dino gak ketemu, Jar. Tuh, rujak belut dari itu ya. Tuh, F kali L. Ini ada syaratnya ya. F harus tegak lurus dengan L. Nah, jadi harus tegak lurus ya. Mari kita menggunakan kata-kata tegak lurus. Pergunakan tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus, lurus, sejajar, nggak sebelahan. Kemarin soalnya ada temanku agak-agak udah stres tingkat tinggi sampai dia mikir tegak lurus itu nggak dapat. Ya. Oke, tegak lurus ya. Jadi antara yang pertama adalah gaya yang ke bawah, maka tegak lurusnya setengah L dikalikan dengan Y X Y ya. Kemudian yang ini, nah ini biar tegak lurus ya kan. Biar tegak lurus maka F-nya harus kamu tarik ke atas ya. F-nya harus kamu tarik ke atas. F-nya di sini akan diubah ke sana. Maka di sini adalah ada sudutnya. Kalau ada sudutnya maka menggunakannya cos ya. Kalau ternyata kalian menemukan ada sudutnya maka pakainya cos. Jadi di sini yang arah ke atas itu sama dengan L XY atau L aja boleh dikalikan dengan F cos θ. Oke, let's go. Ada Mbak samaan, boleh nggak dicoret lagi? Boleh dong sayang. Apa sih yang nggak buat lo? Setengah kalikan WXY itu 10. F dikalikan cos 60 derajat. Setengah kalikan 10 F. Aduh, F cos 60 setengah. Oke, kalau ini setengah juga boleh kita tewaskan, makalah ketemu F sama dengan 10 ya.
F sama dengan 10, 10, 10 jawabannya D. Ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Kalau ada yang mau ditanyakan. Apa? Setengah L dapat dari mana? Dapat dari sini sayangku, posisinya di tengah. Jadi kalau posisinya di tengah, maka setengah L. Maka setengah dari panjang. Setengah dari panjang itu sama aja setengah L. Itu AR. AR. Isintin. Ya, yes. Anak gaul ya. Wes ya. Ada lagi? Air udah beres. Ada lagi yang ditanyakan? Iki artinya mesti isintin. Isin apa om? Aku lihat. Terima kasih gitu maksudnya. Kok koncone Fajar bingung ya, rada banget ya. Oke. Udah ketemu aku dari pertama. Bukan kecil. Nggak ada yang nanya? Oke. Kalau nggak ada aku nomor 6 ya. Gas ideal dalam monoatomik. Gas ideal monoatomik mempunyai tekanan 1, oh thank you so much. Yes, I love you. Yes, thank you. You. Terus di sini ada tekanannya 1,2 10 pangkat 5 Pascal. Tekanan ditekan-tekan itu namanya di pressure, di push. Berarti P sama dengan 1,2 10 pangkat 5. Dan volumenya di sini dia bilang volumenya 40 liter. Volumenya 40 liter. Berarti ini volume awal ya. Volume itu V, tapi ini karena awal maka V1-nya 40 liter. Sehingga di sini dia bilang, hati-hati bilangnya. Kalau dia bilang kalau gasnya memuai secara isobarik. Udah lupa belum isobarik? Isobarik itu artinya adalah tekanannya tetap. Tekanannya tetap ya. Kalau tekanannya tetap, ternyata habis itu gasnya itu memuai lagi. Sehingga volumenya berubah menjadi 50 liter. Berubah menjadi. Dia sudah bilang berubah menjadi 50 liter. Berarti di sini otomatis artinya adalah V2 ya. Nah, hati-hati di sini nih kata-katanya nih. Ternyata dia menyerap kalor sebesar 2 10 pangkat min 3. Menyerap kalor 10 pangkat 3. Menyerap atau kalor itu simbolnya adalah Q. Ini Q sama dengan positif 2 10 pangkat 3. Mbak, kenapa kok positif kok enggak negatif? Karena di sini menyerap. Kalau dia menyerap, kamu makan, kamu bertambah. Berarti di sini ada plus ya. Jadi menyerap itu artinya positif ya. Jadi melepaskan enggak? Melepaskan kebalikannya berarti dia negatif. Nah, let's go. Suhu gas akan bertambah. Kita ambil dulu ya yang diketahui tadi apa? P-nya adalah 1,2 10 pangkat 5. Volumenya pertama adalah 40 liter. Dia menjadi volumenya kedua adalah 50 liter. Dari kata-kata yang ini, dari V1-nya 40 liter menjadi 40 liter ya. Otomatis apa di sini yang berubah? Otomatis di sini yang bisa kita perjelas adalah ada penambahan volume ya, ada penambahan volume. Nah, ini yang harus kamu hati-hati nih. PV sama dengan nRT. Berarti kalau di sini ada V sama T, ini namanya adalah sebanding alias lurus. Kalau lurus berarti bisa kita simpulkan ada penambahan volume, maka ada juga
penambahan suhu. Nah ya, ada penambahan volume berarti ada penambahan suhu. Kalau ada penambahan suhu berarti jadi pernyataan 1 benar. Ya, kemudian yang keempat. Nah, jadi kalau kalian udah kayak gini bakal ditayangkan hasil screenshotnya lagi kan, ditayangkan. Iya, nanti aku ini ya screenshot di terakhir ya Tania. Jadi kalau ada soal 1, 2, 3, 4, kamu cukup ngecek angka satunya aja atau angka 3. Kalau satunya betul, 3-nya mesti benar. Ini 1 benar tuh 3 mesti benar, dipastikan ya. Nah, kalau udah ngecek nomor berapa, boleh nomor 4 boleh ya. Kita cek nomor 4. Ada penambahan volume. Kemudian kita cek yang nomor 4, kita akan masuk ke row sama dengan M per V. Row sama dengan M per V. Kita cek hubungan mereka, PB saja atau tidak antara row dengan V. Oh, ternyata hubungannya adalah terbalik. Terbalik. Jadi kalau di sini ternyata ada penambahan volume, maka massa jenisnya ada penurunan ya, jadi massa jenisnya berkurang. Massa jenis bertambah, salah. Harusnya adalah berkurang ya, jadi nggak boleh bertambah, dia harusnya berkurang. Jadi nomor 4 salah. Nah, sekarang gas melakukan usaha. Nah, jadi di sini ada pernyataan 4 salah. Nah, jadi dari 1 PVNRT udah bisa kelihatan semua ya. Kemudian di sini melakukan usaha. Untuk ngecek nomor 2. Usaha itu sama aja WORK atau bekerja. W sama dengan P dikalikan delta V ya. P ini 1,2, 10 pangkat 5, delta V ini 50 dikurangin 40 liter. Sedangkan kalian tidak diperbolehkan menggunakan satuan liter, satuannya harus meter kubik. 10 liter berarti sama aja 1,2, 10 pangkat 5 kali 10. Nah, liter ini kita jadikan 10 pangkat min 3 meter kubik ya. Jadi diubah seperti itu. Lalu di sini menjadi sama dengan 1,3 10 pangkat min 3 sama 6, berarti tinggal pangkat 3. Nah ya, tinggal pangkat 3. Berarti kalau pangkat 3 otomatis pernyataan 2-nya itu benar. Nah, Mbak, pernyataan ketiga dong, kan aku nggak tahu. Iya, oke. Boleh. Bentar ya. Pernyataan ketiganya, ke berapa? Ketiganya aku taruh di sini aja. Ya, di sini untuk saya taruh untuk pernyataan ketiga ya.
Apakah benar dia mengalami perubahan energi dalam? Jadi sebenarnya yang namanya disebut sebagai kata-kata energi dalam itu siapa? Nah, sebenarnya yang disebut dengan namanya energi dalam itu dikasih simbol adalah U ya. U boleh atau delta U itu juga boleh ya. Dimana di sini berlaku bahwa Q itu sama dengan W plus delta U ya. Q itu W plus delta U. Sehingga Q-nya tadi 2 10 pangkat 3, W ini 1,2 10 pangkat 3 ditambah delta U. Dia tinggal angka 0,8 pangkat 3 itu delta U alias 800 itu delta U. 800 toh? Nah, berarti di sini adalah pernyataan 3 benar. Nah, gitu ya. Jadi 1, 2, 3 benar semua. Ada pertanyaan dulu sampai sini nomor 6, kawan-kawan? Aman? Oke, kalau aman bergeser ya. Kita ke nomor 7. Ada gelombang merambat dari titik A ke B. Gelombang merambat dari titik A ke B. Amplitudone 0,01. Berarti ini ada amplitudo simbole A. Periode. Periode berarti simbolnya apa ini? T besar. Jarak AB ya, di sini ada kata-kata jarak, maka ini simbolnya X. Bila cepat rambat gelombang, nah di sini ada kata-kata cepat rambat gelombang, maka 2,5 ini simbolnya adalah V. Pertanyaannya adalah kata-kata atau istilah yang mungkin kamu jarang dengar waktu kemarin kelas 12 karena mungkin nggak di kelas 11 karena mungkin nggak diterangkan detail apa arti sudut fase ya. Yang ditanyakan adalah sudut fasenya berapa. Nah, Dek, dulu waktu kamu sekolah di kelas 11 dulu ya kan, karena kan udah tahun kemarin tuh karena kelas 11. Y itu kan sama dengan A dikalikan sin omega T min KX. Kayak gini ya. Nah, sebenarnya ini itu yang disebut fase ya. Ini sama ini itu sama-sama namanya adalah, nah ini dan ini namanya set. Nah, disebut dengan namanya sudut fase. Nah, disebut sudut fase. Mbak, fase itu apa? Karena sebenarnya yang namanya fase itu artinya adalah tingkatan getar. Jadi kalau ada gempa di ujung di dekat pusat gempa sama yang tempatnya jauh kan beda rasanya. Itu karena fasenya berbeda, sudut fasenya berbeda ya. Oke. Nah, ini kalau mau dibongkar boleh nggak, Mbak? Boleh dong sayang. Y sama dengan A dikalikan sin kurung buka. Tak bongkar ya, pelan-pelan ya. 2pi F kalikan T min 2pi X per lambda. Kan biasanya kayak gini, ya enggak? Nah, ini sama ya. Sama-sama ini sama ini itu juga disebut sebagai apa tadi? Disebut sebagai namanya sudut fase. Ya. Ini disebut sudut fase. Lah, tapi ada tapinya. Tapi kalau Y sama dengan A dikalikan sin, 2pi-nya dikeluarkan. Tinggal F kali T min X per lambda. Nggak boleh kamu bilang sudut fase. Karena apa? Prop. Karena ini dan ini itu namanya sudah ganti ya. Sudah ganti nama. Ini namanya adalah set ini doang, itu fase. Nah ya, beda. Jadi sudut fase dengan fase beda. Bedanya di apa? Di 2pi ya. Bedanya di mana? Bedanya di 2pi. Ini 2pi ini nggak ikut, itu namanya fase. Tapi kalau 2pi-nya ikut namanya sudut fase. Oke ya. Nah, sekarang dia bilang, berapakah sudut fase antara AB sama dengan berapa? Yang diketahui di sini adalah amplitudo periode. Amplitudo ada, periode jarak sama X. Maka kita nggak mungkin pakai yang
Mbak, kapan aku pakai yang satunya, kapan lagi pakai yang satunya? Oke, boleh. Bentar. Aku cari warna yang beda. Kita agak-agak pusing ini warnanya. Kan ki sengaja tak turunnya Meli siapa sih? Aduh. Kalau yang ini, jadi kalau kalian mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini, itu ciri-cirinya adalah diketahui waktu ya. Nah, tapi kalau mau pakai yang ini sama yang ini, jadi otomatis diketahui jarak. Nah, ternyata soalmu ini ada siapa? Soalmu ini adanya jarak ya, adanya jarak, maka kita pakai yang diketahuinya jarak. Sudut fase sama dengan 2pi x per lambda. 2pi, nah, x-nya ada nggak? Ada. Lambdanya ada nggak? Nah, lambda yang belum ada. Lambda ini ya, lambda ini bisa kalian peroleh V itu F kalikan lambda atau V itu lambda dibagi periode. Jadi ini tak ganti V kali T. Nah, udah deh, tinggal dimasukkan deh 2pi, X-nya adalah 0,3, V-nya 2,5, periodenya 0,3. Sama dengan 2pi 0,3, 0,5 sama dengan 2pi 3/5 sama dengan 6pi per 5. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada? Oke? Aman? Boleh kalau nggak ada. Lanjut, sekarang kita ada seekor ulat yang panjangnya 2,5 ya. Panjangnya adalah 2,5 berarti L. Bergerak dengan aliran yang punya diameter. Diameter ini berarti ada D ya. Ternyata membawa arus berarti di sini ada I. Kemudian ada hambatan jenis kawat ya. Ada hambat jenis kawat 1,6. Hambat jenis itu berarti rho. Kalau arus tadi adalah I. Maka nilai beda potensialnya berapa? Yang ditanyakan adalah beda potensial. V sama dengan I kalikan R. V sama dengan I. Nah, ini R-nya diganti. O kali L bagi A. Ya, saya tetap menggunakan V itu I dikalikan Rho kali L. Nah, ini A-nya diganti lagi. 1/4 pi d kuadrat. Jadi ada beberapa perubahan ya. Yang pertama adalah R itu diganti rho L per A ya. Kemudian yang kedua adalah A itu diganti 1/4 pi d kuadrat. Nah, V sama dengan I-nya 8, Rho-nya 1,6, 10 pangkat min 8, R-nya 2,5 cm itu min 2. Ini untuk diubah menjadi apa tadi, meter. Ya, kemudian ada 1/4 pi 3,14 D kuadrat 2 10 pangkat min 3 kurung tutup kuadrat. Ini juga sama ya. Ini juga sama 10 pangkat min 3 untuk kemana? Untuk diubah ke meter. Oke, maka di sini tinggal jadi angka 8 kalikan 1,6 kalikan 2,5 10 pangkat min 10 kalikan angka 4 dibagi 3,14 kalikan 4 10 pangkat min 6. Mbak, 4-nya pindahan dari mana? 4-nya dari sini sayang, tak pindah tak naik ke atas ya. Maka jadilah dia adalah 1 10 pangkat min 3. Jawabannya A. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Masih aman?
Oke, nek aman tak geser lagi ke nomor 9. Ada kawat platinum panjang digunakan sebagai termometer hambatan ya. Jadi di sini ada termometer buatan. Nah, ya. Karena biasanya termometer itu suhunya kan udah jelas, reaumur, Celcius, Kelvin, Fahrenheit gitu kan. Berapa? 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 Nah, yang ini suhu pada saat air itu mendidih, yang ini pada saat es melebur. Nah, yuk. Kalau dia itu reaumur 0, kok 0? 0 di bawah ya. 0 ini 80 itu reaumur ya. Kemudian kalau di sini ada Celcius itu 0, ini ada 100 Celcius. Kalau ada apa sih Fahrenheit, ya Allah astagfirullah, 32.212 itu derajat Fahrenheit. Kalau ini 0, ini 80 itu reaumur. Kemudian kalau ini 0, ini 100 derajat Celcius ya. Ternyata dia bilang pada saat mencair, nah ini dibalik ya, ini dibalik, hati-hati keterangannya. Dia bilang mencair dulu, mencairnya 20, berarti di sini. Ini mencairnya minta ditulis angkanya adalah 20 ohm ya. Lalu di sini dia bilang pada saat dia mendidih itu 27,8. Berarti yang sini atau yang atas ini juga boleh, mendidihnya adalah 27,8. Nah ya, jadi itu harus kamu hafalin dulu ya. Maksudnya hafalin itu ya dinikmati dulu lah di sini. Ada dua ini, ada dua posisi, ada pada saat mendidih sama pada saat es melebur. Ternyata ya, ternyata hambatan terukurnya 39,5 di atas ini posisinya. Ya, 39,5. Pertanyaannya adalah maka di sini itu C-nya itu berapa? C itu berapa? Nah, jadi ini khusus untuk yang seperti ini, maka kalian pakainya adalah suhu atas dikurangin suhu yang bawah dibagi suhu yang tengah dikurangin suhu yang bawah ya. Jadi konsepnya cuma ini, atas kurangi bawah dibagi tengah kurangi bawah. Oke, kita pakai dua ya. Kita pakai dua. Ini yang pertama adalah atas ke bawah. Ini juga bisa. Berarti ini C dikurangin 0 dibagi 100 kurangin 0. Kemudian yang satunya adalah, nah ini tadi yang ini ya, yang warna abu-abu ya. Satu lagi adalah saya pakai warna apa nih? Biru aja ya. Nah ini warna biru. Ini. Jadi ini bisa di sini. Atasnya adalah 39,5 dikurangi 20, 27,8 dikurangi 20 ya. C per 100 sama dengan 19,5 dibagi 7,8. Maka C-nya 250. Ada dulu yang ditanyakan di sini? Masih aman? Oke, kalau masih aman, geser lagi ya, saya ke nomor 10 ya. Kita tambah belasin ini ya, sampai nomor 15 ya, biar selesai aja. Nanti Mbak Meli soalnya molor ya, jadinya kita molor gitu. Rone 0,8. Kemudian di sini dia bilang memiliki kelajuannya adalah, nah, kok iso kelajuan Mbak? Pipa mendatar yang semakin mengecil. Apa arti pipa mendatar yang semakin mengecil? Bawahnya mendatar tapi atasnya berubah. Nah ya, atasnya berubah.
Oke, di sini berarti ada A, kemudian di sini ada B ya. Nah, di sini adalah dia bilang yang besar kelajuannya 3, berarti ini VA-nya adalah 3. Pertanyaannya VB ini berapa? Jika diketahui perbedaan tekanannya 2,8, berarti delta P-nya 2,8 kPa. kPa itu artinya kilo Pascal ya, 2,8 10 pangkat 3 Pascal artinya gitu ya. Let's go. Kalau di sini adalah pipa ada 2, hati-hati ya, keterangannya ada 2, saya kasih clue buat kalian. Jika kalau ada pipa tanpa diketahui tekanan, berarti pakainya A1 V1 A2 V2 ya. Yang kedua adalah pipa dengan diketahui tekanan, berarti P plus setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Nah, di sini ternyata ada perubahan tekanan, berarti dia punya tekanan delta P sama dengan ya, tak tulis ini ya, P plus setengah rho V kuadrat rho GH sama dengan P plus setengah rho V kuadrat rho GH. Ini rumus aslinya dulu, karena kalian ada orang-orang mesti yang akan penasaran rumus aslinya seperti apa ya. Nah, di sini ada perbedaan tekanan, maka di sini saya ringkaskan setengah rho V A setengah rho V A min VB VA kuadrat VB kuadrat sama dengan PB min PA ya. Nah, di sini ada setengah rho VA kuadrat VB kuadrat sama dengan bil. Oke, setengah 0,8 10 pangkat 3 kurung buka, VA-nya adalah, nah ini ada VA kuadrat VB kuadrat, ini boleh ini sewelah. Neng kene VB kuadrat sama dengan delta P-ne 2,8 kilo pangkat 3. Nah, karena di sini muncul ya, ini muncul pangkat 3, ini juga muncul pangkat 3, saya corek. Maka ini ada 0,49 min VB kuadrat sama dengan 2,8. 9 min VB kuadrat sama dengan 2,8 dibagi 0,4. Berarti VB kuadrat adalah 7 ya kan, itu 7 min kesana min jadi plus ya, atau ini anyway langsung boleh kok Dik, biar nanti kamu nggak bolak-balik. Kayak gini langsung tak balik aja biar kamu tidak merasa siang ya kan. Ini langsung VB, ini VA, kemudian di sini adalah B min A, kemudian ini adalah VB kuadrat min 9 kuadrat. Nah, maka ini VB kuadrat min 9 gitu ya, langsung diklik aja, maka otomatislah di sini akan memunculkan bahwa VB kuadrat itu 7 plus 9, berarti VB kuadrat itu 16, ketemulah VB adalah 4. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada? Geser lagi ke nomor 11. Bola A terletak pada ketinggian 60 meter, bola A 60 meter di atas bola B. Jadi ini ada bola A, pada ketinggian 60 meter dengan bola B gitu ya. Bola A 60 km 60 meter 60 km dengan bola B. Pada saat A-nya itu dilepas ya, pada saat A-nya dilepas, B dilemparkan vertikal ke atas. Jadi dia turun ke bawah, itu namanya adalah gerak jatuh bebas. Kenapa? Karena A tidak memiliki kecepatan awal. Sedangkan si B
B ini terlempar ke atas, kecepatan awal B adalah 20 meter per sekon. Nah, berapakah kapan ya keduanya itu akan ketemu itu pada saat kapan? Ya kapan-kapan, Mbak. Oh, boleh ya. Satu cewek itu ini ceweknya tuh di sini. Pokoknya di sebelah kanan, di sebelah sini. A dan B ini akan bertemu pada saat jaraknya AB sama dengan jarak A ditambah dengan jaraknya B. Jaraknya AB itu jarak A ditambah jarak B. 60 sama dengan jaraknya A. A itu jatuh ke bawah gedebuk, yes. Berarti ada V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Boleh ya, ditambah. Tak geser sayang. Oke. Ditambah. Set. Jaraknya B lari ke atas, V0 kali T plus setengah GT kuadrat juga. Nah, yang di sini 60-nya tetap ya. 60-nya tetap. V0-nya ini 0 ditambah setengah gravitasi 10 T kuadrat ditambah V0-nya B itu adalah 20 kalikan T ditambah setengah kalikan 10 kalikan T kuadrat. V0 20 kali T setengah kali 10 T kuadrat. Oh, tak sempit-sempitkan ya. 60 sama dengan, coba nek kamu agak sedikit teliti, 5 T kuadrat plus 20 kali T plus 5 T kuadrat. Nah, apa yang tadi aku bilang kamu harus kalau kamu teliti. Di sini pakai apa harusnya? Negatif. Kenapa negatif? Karena kok ini kok negatif. B-nya negatif. Kenapa kok B-nya negatif? Karena ini tuh turun, maka nek iki turun, maka harusnya negatif. Negatif ya. Kenapa negatif, Mbak? Karena dia turun. Turun. Nah, harus malu-malu boleh gituan ya. 60 ini habis ya, jadi tinggal 20 kali T maka 3 sama dengan T. Jadi kalau dia bilang pernyataannya ini itu salah ya, karena harusnya bukan 2 detik, yaitu harusnya adalah 3 detik. Pernyataan 3-nya nah, kemudian kalau pernyataan 3-nya salah, kita akan ngecek ke pernyataan pertama ya, laju kedua bola akan sama atau tidak. Nah, pernyataannya ini adalah V0 atau VT-nya A apakah sama dengan VT-nya B? Kalau A-nya turun ke bawah, maka nek turun ke bawah hanya V0 plus G kali T. Sedangkan VTB-nya naik, berarti V0 min G kali T. Iya, betul Huang. Ya, salah ya. Jadi di sini ada 0 ditambah 10 kali 3 sama dengan 20 min 10 kalikan 3. 30 sama dengan min 10. Oh, ternyata di sini tidak sama. Maka ini salah juga ya. Laju bola B turun, pastilah. Semua benda yang naik itu selalu setiap yang naik akan turun. Rasa tak cari mesti nggak mungkin nggak turun, capek di atas ya. 15 meter dari posisi mula, betul nggak dia 15 meter dari posisi mula-mula. Kita akan cek di B sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. V0 mu 20 kali 3 min setengah kali 10 kalikan 3 kuadrat. 60 disudo 45 berarti sama dengan 15 ya. 1 2 dan 4 yang betul.
Ada pertanyaan dulu sampai sini sayang. Tidak. Geser lagi sayang. 12. Marilah kita tampilkan. Di sini ada focus. Teropong perbesaran. Ojo perbesaran sih lah. Panjang dulu ya. Jadi kalau ditanyakan panjang teropong atau distance itu hanya FOB ditambah FOK ditambah 4 kali F pembalik. Kenapa kok warnanya berbeda Mbak? Kalau diketahui, kalau nggak diketahui nggak usah dimasukkan. Ya, dan yang kedua adalah perbesaran. Perbesaran itu simbolik M. Di sini M sama dengan hanya FOB dibagi FOK. Nah, kok di sini apa diketahui agak aneh. Nah, di sini ada fokus objektif, berarti yang ini itu FOB, yang ini itu namanya FOK. Nah, yang bikin aneh di sini adalah di sudut diameter mata telanjang. Matanya telanjang. Berarti FOK. Kenapa kok OK? OK itu artinya okuler ya, okuler itu mata. OK. Okuler artinya dengan mata. Objektif artinya dengan benda. Nah, pertanyaannya adalah yang dilihat dengan itu berapa? Jadi ini derajat OB, derajat OK. Ya, tinggal masukkan aja. 70/4 derajat OB ini itu ditanyakan. Okulernya 0,5, jadi derajat OB sama dengan 35/4, 8,75. Oke, ada yang ditanyakan di sini nomor 12? Tidak lagi. Geser sayang 13. Pada bando sederhana tegangan tali maksimum saya betul. Loh, kenapa kok betul, Mbak? Benar, karena saat terjauh, saat paling cepat putus. Nah, siapa yang LDR sama pacarnya? Ya, jadi saat paling jauhnya kamu dengan pacarmu itu namanya adalah saat paling cepat putus. Ya, nah ini namanya adalah tegangan tali maksimum. Ya, kita itu tuh tegangan tali maksimum. Ke kanan boleh, ke kiri boleh, itu sama aja. Jadi itu betul. Sebab simpangan terjauh energi potensialnya maksimal. Energi potensial bendung EP itu sama dengan setengah KY kuadrat. Setengah KY kuadrat. Ada penghati-hatian di sini karena itu sama dengan M kalikan omega kuadrat, kemudian Y itu artinya adalah simpangan. Benar. Nah, nyambung. Jawabannya A ya, benar-benar saling berhubungan. Mbak, kalau benar-benar tidak berhubungan, jawabannya B. Berarti dia nggak pacaran. Kan benar-benar nggak berhubungan. Ya. 14 pada percobaan yang. Di sini pernyataannya adalah panjang gelombang. Ini berarti simbolnya lambda ya, lambda. Kemudian di sini ada jarak antar celah, itu simbolnya distance. Kemudian di sini ada celah ke layar, itu simbolnya adalah L. Nah, pita terang di sini rumusnya hanya satu ya. Di sini D dikalikan sin theta sama dengan N lambda. Masuk Pak Eko, D ini 0,1 mm min 3 dikalikan dengan sin theta sama dengan, nah di sini terang ketiga berarti N-nya 3. Nah ya, lambda panjang gelombangnya 580 nano itu min 9. Maka di sini sin theta sama dengan 3 kali 8. 8 kali 3 16, 24 sin 2 15 17. 10 pangkat min 8 min 4 berarti min 4. Maka 5 derajat. Apakah betul? Salah.
ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua, sudut pita terang dan gelap. Terang dan gelap itu artinya N-nya setengah ya. Berarti nomor 2 D Y per L. Nah, bentar. Kasih ini dulu. Ya, nomor 2 D Y per L sama dengan N lambda. D-nya tadi 0,1 itu min 3, Y-nya ditanyakan. Kemudian L-nya adalah 1, N-nya adalah setengah, lambdanya 580 pangkat min 3 ya. Makalah ketemu Y sama dengan 290, 10 pangkat min 3 habis berarti pangkat 1. Oh, pangkat itu sih, ini pangkatnya adalah min 9. Min 9. Berarti min 9 min 3 tinggal min 6 ya. Tinggal min 6 berarti ini min 6. Min 6 berarti min 7. Nah, berarti salah juga. Terus jarak antara dua pita terang berurutan. Dia bilang di sini adalah dua pita terang berurutan. Dua pita terang berurutan itu N-nya 1. Nah, pernyataan ketiga D, Y per N. Hei, kamu kok udah di sini? N lambda. D-nya adalah DDD 0,1, 10 pangkat min 3. Y-nya adalah nggak tahu, dibagi L-nya adalah 1 sama dengan N-nya diketahui 1, lambdanya adalah 580 nanometer min 9. Berarti Y sama dengan 58, 10 min 8 sama itu min 5, berarti min 6. Nah ya, salah lagi. Yang benar hanya nomor 4. Kenapa kok nomor 4 benar? Lah semua titik atau semua itu kan semua titik yang tersorot cahaya itu pasti pusatnya terang pusat. Nggak ada kata gelap pusatnya. Ada gelap 1 itu yang ada. Ya, terang pusat gelap 1, terang 1 gelap 2 gitu ya. Terakhir nomor 15. Memancarkan foton energi paling rendah. Ya, langsung aja tak tembak kata-kata nih. Energi yang paling rendah. Kalau dia bilang memancarkan dulu. Berarti otomatis lintasannya menuju ke yang lebih kecil. Nah, ini berarti ini kan 1 ke 2, berarti mengapa ini? Ini kan ke besar. Tak kasih ini sih. Ke yang lebih kecil. Siapa lebih kecil? Ini. Terus 2 ke 6 enggak? 6 ke 2. Nah ya, selisihnya berapa? Ini ternyata ini sama ini selisihnya adalah 1, ini selisihnya adalah 4 ya. Maka energi yang paling rendah itu artinya adalah selisihnya terbesar. Jawabannya D. Baiklah, kalau yang itu memancarkan, berarti yang satu lagi apa? Berarti nah ini ke ini 2 ke 6, 1 ke 6, menuju ke yang lebih besar, itu artinya adalah gitu ya. Lomba lemah rumusnya apa? Energi sama dengan min 13,6 dibagi N. Nah, namanya energi ionisasi. Oke, selesai sayang. Silahkan screenshot. Tadi yang nunggu screenshot Tahniah Mulia Maharani. Netronku apa? Purworejo atau Purwokerto? Yuk 15 yuk. Silakan 15, kita ada 15 slide, 15 silakan. Oke, let's go. Habis 15 berarti 14. Oke, saya 14, 13, 13, 13, 13, 12, 12, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 10, 10, 10, 10, 10,
delapan. Oh iya user, oke user. Weh, Kak Tugi meninggalkan aku. Wah jan. Wah mencintai kue ditungguan iki lho mbok koyo iki lho Pak. Nunggoni aku iki lho Pak. Yuk 8 yuk. Oh iya pelan-pelan boleh 8 dulu 8 ya. Oke, 7. Hati-hati Pak. 6. 5. Kayak kuwi wae. Nak 4. Oke, uang sosis. Oh, dodol sosis dodol. 3. Sing mana Yus? 4 user. 3. Oke Khairul, kose 3 dulu 3. 2 1 ya. Oke. Aduh semuanya diulang. Taulang nomor 1. Wis rampung PKL boleh. Rampung PKL. 1. Terima kasih.